Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah berkenan menampakkan diri kepada Musa dalam semak duri yang menyala. Engkau pun hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang menghadirkan wajah kerahiman-Mu. Semoga kami senantiasa mengimani penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengertian merupakan 3 dari 7 karunia Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Jadi dengan sendirinya menjadi bijak atau terpelajar tidak perlu menjadi masalah. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil yang kita baca pada hari ini berbicara tentang orang-orang yang karena kesombongan dan egonya membuat mereka merasa diri bijak dan terpelajar. Dan itu bukan karunia Roh Kudus. Itu merupakan satu kesombongan dan egoisme. Mereka menilai diri sendiri sebagai yang bijak dan terpelajar. Sementara 3 hal, kebijaksanaan, pengetahuan, pengertian dalam konteks karunia Roh Kudus, itu adalah anugerah. Sementara orang yang merasa bijak dan terpelajar berdasarkan kesombongan dan egoisme, itu bertujuan untuk kepentingan pribadi. Tujuannya adalah diri sendiri dan bukan Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah sebabnya Yesus mengatakan misteri kerajaan Allah tersembunyi bagi mereka. Karena mereka memusatkan diri hanya pada diri sendiri, bukan pada kehendak Tuhan. Diri sendiri merupakan kebaikan tertinggi bagi mereka, bukan Tuhan. Sementara kasih karunia yang merupakan anugerah dari Allah dalam Yesus Kristus dikaruniakan kepada orang-orang
kecil. Orang kecil di sini bukan hanya terkait dengan usia, dengan fisik, melainkan satu sikap, kesederhanaan, kejujuran, senantiasa mengalami Allah sebagai sumber kehidupan, ketergantungan pada Allah bukan dalam kekanak-kanakan, melainkan dengan penyerahan dan kejujuran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang disabdakan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini dapat kita tempatkan atau kita hubungkan dengan Injil Matius bab 18 ayat 3. Di sana Tuhan bersabda, "Jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga." Sekali lagi, kecil di sini tidak menyangkut usia. Bahkan kita yang sudah dinyatakan dewasa dari segi usia juga terus-menerus dipanggil untuk menghayati sikap sebagai anak. Anak yang berserah kepada Allah sebagai Bapa kita. Allah Bapa yang menyelenggarakan kehidupan kita. Sikap ini juga tampak dalam kehidupan yang sederhana, tidak rumit, tidak licik, dan senantiasa terbuka terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang baik yang dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, kejujuran, ketulusan, penyerahan diri kepada Tuhan itu menjadi sikap utama sebagai anak yang mengandalkan Bapa. Dengan demikian juga kerajaan surga akan terbuka bagi kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hanya dengan cara seperti itu lalu kita boleh menerima anugerah pengenalan kepada Allah sebagai Bapa kita, Bapa yang menyelenggarakan kehidupan kita. Dalam penyelenggaraan yang seperti itulah, maka kita terus-menerus akan mengalami kebahagiaan, sukacita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.